Raperdasi tentang penanganan konflik sosial dan Raperdasi Kepolisian Daerah Papua Tengah telah dibahas di Bapemperda DPR Papua Tengah. Reporter, Herman Ano, Nabire, SKP. Pembahasan Raperdasi, Rancangan Peraturan Daerah Papua Tengah, tentang penanganan konflik sosial dan pembahasan Raperdasi tentang Kepolisian Daerah Papua Tengah, telah dilakukan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda di DPR Papua Tengah, dengan melibatkan tokoh sejumlah di Papua Tengah. Jelas, Wakil Ketua 4 DPR Papua Tengah, John N.R. Gobay, di pelataran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Kamis, tanggal 6 November tahun 2025, di Nabire. Lanjut Gobay, Raperdasi tentang penanganan konflik sosial di Papua Tengah mencakup pedoman untuk mencegah, menghentikan, dan menyelesaikan konflik sosial yang sering terjadi di daerah Papua Tengah, kata Gobay. Lanjut, Gobay bahwa peraturan ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, kata Gobay, Raperdasi ini mendorong sikap saling menghormati dan melarang pembalasan kekerasan dengan peran aktif bersama pemerintah daerah, Komnas HAM, lembaga agama, dan Dewan Adat, serta aparat keamanan untuk duduk berdialog dalam penanganan konflik di Papua Tengah. Setiap warga diharapkan melaporkan potensi kekerasan untuk segera ditangani, jelas Gobay. Dan penyelesaian masalah dianjurkan melalui musyawarah dan dialog. Selain itu, Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengusung pendekatan humanis untuk meminimalisir konflik bersenjata dan perang suku yang masih menjadi tantangan besar di Papua Tengah, jelas Kapolda. Oleh karena itu, dengan karir yang dikenal baik di lingkungan kepolisian. Sementara itu, John N.R. Gobay mengharapkan bahwa Kapolda Papua Tengah agar mampu menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Papua Tengah. Hal ini untuk menjaga sinergi dengan masyarakat, maka Kepolisian Daerah Papua Tengah agar melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat Papua Tengah, kata Gobay. Lanjut Gobay bahwa, pendekatan persuasif ini juga agar diterapkan kepada kelompok yang berseberangan seperti TPNOPM dan KKB, harap Gobay. Sementara itu, Kapolda Papua Tengah juga mengharapkan pentingnya keamanan dan ketertiban di Papua Tengah. Karena itu, sebagai modal utama pembangunan Papua Tengah, harap Kapolda. Kami telah melakukan berbagai upaya, terutama dengan melakukan patroli dan koordinasi untuk menjaga keamanan di Papua Tengah, jelas Papare. Rapat Bapemperda DPR Papua Tengah telah menghadirkan Kapolda dan tokoh masyarakat, forum strategis untuk melakukan harmonisasi dan pembahasan lanjutan terhadap Raperdasi tersebut, dan Raperdasi ini akan menjadikannya sebagai pedoman penting dalam meningkatkan penanganan konflik sosial dan peran kepolisian daerah di Papua Tengah serta memperkuat sinergi lintas sektor yang diperlukan untuk stabilitas wilayah. Dengan demikian, Raperdasi penanganan konflik sosial Papua Tengah dan Raperdasi tentang kepolisian daerah, yang melibatkan Kapolda Brigjen Pol Alfred Papare, merupakan langkah konkret legislasi daerah, yang bertujuan untuk memberikan payung hukum, dan arah strategi, untuk menjaga kedamaian dan keamanan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah. Gobay menjelaskan bahwa, selama ini turunan dari Pasal 48 dan Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2001, belum dilahirkan dalam bentuk perdasi, maka, sebagai perintah dari pasal ini, belum ada patokan baku berupa regulasi daerah, yang merupakan sebuah kekhususan Papua. Oleh karena itu, kata Wakil Ketua 4 DPR Papua Tengah ini, mengatakan bahwa perlu adanya regulasi daerah tentang kepolisian daerah Papua Tengah. Maka, draft raperdasinya telah disiapkan oleh DPR PT bersama tim dari STI Hamimika. Maka, ini menjadi titik terang di mana membangun sinergitas kepolisian daerah Papua Tengah dan pemerintah daerah serta masyarakat di Papua Tengah. Sebab raperdasi ini, guna mengimplementasikan amanat Pasal 48 dan Pasal 49 UU OSUS Papua, maka, sesuai dengan esensi dari Pasal 48 dan Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang otonomi khusus Papua, adalah adanya relasi antara Polda Papua dan Polres-Polres di Papua, dengan pemerintah daerah serta pemberdayaan orang asli Papua, sebagai bentuk affirmative action dan desentralisasi asimetris. Untuk itu, sesuai dengan pengaturan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, Pasal 48 ayat 3 mengenai tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Kata Gobay bahwa, kami berpandangan selama ini, turunan dari Pasal 48 dan Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2001,
belum dilahirkan dalam bentuk perdasi, sebagai perintah dari pasal ini, sehingga belum terdapat patokan baku berupa regulasi daerah, yang merupakan sebuah kekhususan Papua, maka diperlukan adanya regulasi daerah tentang kepolisian daerah Papua Tengah. Terang, John N.R. Gobay. Waket 4 DPR Papua Tengah. Asteris, Reporter Herman Ano.